kuwi arek campur lanang wadon mangan orang nganggo aturan yo lumrah wong kewan tidak punya akal budi. Nek menungso kok kelakuannya kaya ngono, mereka lebih rendah daripada hewan. Nah, ini maka puasa itu yu'awidul insan al-khasyah min rabbih fi sirri wal alan, yang pertama. Yang kedua, yukassiru khiddata syahwatin, bisa membuat orang itu mengatur dorongan nafsunya itu. Maka sering kan disampaikan wong karo sing halal wae supaya bisa meper, diatur dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, jangan. Walaupun itu halal, maka mestinya apalagi terhadap yang haram itu harus lebih bisa. Wong sing halal wae bisa mengendalikan kok, apalagi terhadap yang nyata-nyata haram. Nah, menika yang paling masyhur di dalam Al-Quran terkait dengan apa? Pengendalian hawa nafsu itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan disebut di dalam Al-Quran itu kan apa? Salah satu ahsanul qasas, cerita yang terindah di dalam Al-Quran. Nanti bisa dibaca itu di dalam Al-Quran bagaimana Yusuf yang rupawan itu membuat banyak nun sewu perempuan terpikat, dan utamanya istri Al-Aziz, istri pembesar, yang kemudian dari sumber Israiliyat itu disebut Zulaikha. Di dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis sahih tidak ditemukan juga, tapi dari riwayat-riwayat Israiliyat konon kemudian disebut dengan Zulaikha. Nah, di saat kritis, jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada wa ghallaqa, jadi ghallaqa itu ditutup lawangnya alon-alon. Zulaikha itu nutup lawang alon-alon, ndak do ngerti. Klek kancing, kemudian dia mencoba menggoda Yusuf alaihissalam, dan jangan dikira Yusuf itu tidak tertarik, tidak di dalam Al-Quran itu. Waqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi sama-sama tertarik. Wong Zulaikha itu diceritakan nggih cantik. Tapi di saat kritis, laula burhanallah, kalau tidak karena petunjuk Allah, tidak karena apa ya, kesadaran bahwa ada Allah yang mengawasi, ini ku gampang, niscaya Yusuf pun bisa larut. Tapi kesadaran bahwa Allah maha melihat yang membuat dia kemudian menolak, lari, digondeli gamis bagian belakangnya. Itu nanti di dalam Al-Quran sangat berkesan kalau ibu bapak baca itu. Nah, takut Allah itu, wah niku nek soro sakniki niku angel golek wong kaya Nabi Yusuf niku nggih. Tapi ini kisah Al-Quran, sebetulnya semua ayat Al-Quran itu kan dimaksudkan supaya kita bisa mengambil pelajaran betapa kita harus mencontoh. Sampai di saat yang kritis sekalipun, tinggal lenteng 1 juta, 2 juta, 1 triliun, tapi di saat kritis seperti itu ada kesadaran diawasi oleh Allah, kemudian dorongan nafsu syahwat itu betul-betul bisa kita cegah untuk kita tidak melakukannya. Ini kau ingkang kaping kalih. Terus sepisan apa? Ya'awidul insan al-khasyiyah min rabbih fis sirri wal alan, ingkang kaping kalih yukassiru khiddata syahwatin. Kaping 3. Ini kalau kita berbicara spirit Ramadan, disebutkan oleh Imam Ahmad Mustafa Al-Marughi, yu'awwidus syafaqah warrahmah ad-da'iyataini ilal badli was sadaqah. Jadi puasa itu mengasah asyafaqah, rasa belas kasih. Ar-rahmah itu rasa kasih. Jadi nek cara tiyang Jawi napa? Rasa welas asih. Nggih. Kalau di lafadz aslinya memang ad-da'iyataini karo-karone asyafaqah warrahmah iku ad-da'iyataini kemudian memantik seseorang untuk mau berkorban dan bersedekah. Tapi coba kepekaan seperti ini ya hanya dimiliki oleh apa? Kita yang terbiasa melakukan ibadah dengan
ikhlas karena Allah, merasa terawasi oleh Allah. Kalau tidak, kepekaan rasa seperti ini kadang-kadang hilang. Bahkan yang puasa sekalipun, kalau puasanya tidak sungguh-sungguh, kepekaan rasa itu tidak ada. Ya. Niki sing do remen sastra. Dulu ada, saya pernah sampaikan puisinya Sitor Situmorang. Judulipun niku Malam Lebaran. Nah, niki Pak Puji nggih mempelajari sastra, ibu-ibu sing guru bahasa Indonesia nggih. Judul puisinya Malam Lebaran. Puisi neming sak larik. Bulan di atas kuburan. Loh kok terkenali mboten jamak, diangkat jadi film barang. Orang yang nggak ngerti, lah apa istimewane bulan nang dhuwur kuburan, lah ngoten to nggih. Tapi kalau sastra itu kan bahasa simbol. Itu ternyata dalam penjelasan sangat luas, Pak. Bahkan kita yang puasa kalau nggak punya kepekaan rasa, ya bisa berbuat seperti itu. Napa toh? Di malam lebaran itu sing padha sugih le merayakan lebaran berlebih-lebihan. Tanggane sing miskin nganti kaya kuburan ora ndek apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Maka kan ironis ketika mendengar ungkapan ada dua orang yang sakit perut hanya beda sebab. Sing kene liloro weteng mergo kemlakaran, sing kene liloro weteng mergo kengelian. Lho niku bisa terjadi, Pak. Makanannya turah-turah, saking kakean lemangan loro weteng. Beda tanggane padha lorone ning beda sebabe. Nauzubillah. Lah, maka yu'awidu syafaqah war rahmah itu yang pertama memang diwujudkan dalam arti kepedulian kepada yang miskin, fuqara. Tapi kalau kita perluas lagi, kepedulian kepada yang lemah, kepedulian kepada yang terzolimi. Nah, Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang punya wajah banyak, saya katakan wajah banyak, karena namanya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar niku kan banyak, tidak hanya dengan ceramah, tidak hanya melalui lembaga pendidikan, tidak hanya melalui lembaga kesehatan, tidak hanya melalui lembaga sosial. Juga ada bantuan hukum untuk yang lemah. Maka ada, kalau di Muhammadiyah itu apa? Ya, lembaga bantuan hukum, kemudian lembaga hikmah kebijakan publik. Yang paling terbaru misalnya, walaupun sekarang terus mulai reda, orang banyak bertanya, kemarin di Tangerang geger-gegeran itu turun juga. Bagaimana bisa terjadi? Pokoknya lemahmu NJOP ini semene kudu tak tuku gelem ra gelem semene. Nah, ya akhirnya ya wis ming manut-manut wae. Padahal ternyata itu sebuah kejahatan yang luar biasa. Turun Muhammadiyah. NU ya turun sebagai lembaga keislaman yang besar. LSM turun. Itu sebetulnya lebih kepada apa? Yu'awidu syafaqah war rahmah. Orang itu punya kepedulian. Lah, wonten tiyang sing mboten gadah kepedulian nikulah sing disebut atine mati. Mati, Pak. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an itu. Salah satunya saja. Makanya menawi maos Al-Qur'an kula nek teng cah nom-nom niku nek pas ngutip ayat niku yuk digoleki nggo googling bener ora kae Pak Dandung li ngutip. Nek salah disalahke kula mengene disalahke. Salah, Pak, bukan surah Al-A'raf tapi Al-Anfal. Masya Allah jenengan leres. Surat ke-8 ya, surah Al-Anfal ayatipun ayat 21. Allah ngendika ngaten. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah seruan Allah dan Rasul. Idza ta'akum lima yuhyikum, jika Allah dan Rasul menyeru kalian untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Ada yang aneh enggak? Ya, saya ulangi, wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul jika Allah dan Rasul menyeru kalian untuk sesuatu yang menghidupkan kalian, untuk sesuatu yang menghidupkanmu. Padahal kita ini hidup, tapi diperintahkan oleh Allah untuk memenuhi panggilan Allah kepada sesuatu yang bisa menghidupkan kita. Berarti yang dimaksud bukan hidup raganya,
tapi hidup jiwanya. Jadi ada orang yang hidup raganya tapi jiwanya mati, tidak punya kepedulian. Nah itu tonggone kesusahan, ya urusanmu dewe. Ada sekelompok orang yang terzolimi, ya urusan mereka mungkin memang berbuat kesalahan, wis nampa wae pakarti malah ngono, tidak punya kepedulian, itu hatinya mati. Maka ayat ini lebih kepada menghidupkan jiwa supaya punya kepedulian, menghidupkan jiwa. Maka dari sinilah kemudian kita faham dan mudah memahami apa yang menjadi pesan Kiai Dahlan mengutip Imam Al-Ghazali, annasu kulluhum mauta illal ulama wal ulama mutahayyiruna illal amilun wal amiluna ala wajalin illal mukhlisun. Kabeh wong iku mati kejaba kang duweni ilmu, lan sing duweni ilmu iku bingung kejaba kang diamalke, lan sing ngamal iku ya was-was kejaba kang ngamale kanthi ikhlas. Itu berarti yang dimaksud mati hatinya itu orang yang tidak punya ilmu mati. Nah, kepekaan rasa inilah yang kemudian terasah melalui siamu Ramadan. Terus nun sewu, kalau di bulan Ramadan itu banyak permintaan sedekah, infak, proposal, nggih aja kaget. Karena ingin mengetuk hati orang yang sedang puasa itu. Nabi piyambak niku kan sudah dikenal sebagai orang yang dermawan. Tapi di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi, gitu. Kalau soal dilipat gandakannya pahala itu ya tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan lebih ditikal mati kelakan malih kapilipun ngaten. Sampun. Pertama, merasa terawasi Allah, ingkang kaping kalih siam menika saged meper mengendalikan hawa nafsu, ingkang kaping 3 napa? Mengasah rasa belas kasih. Nah, rasa belas kasih kita maknai secara luas. Ingkang kaping sekawan. Nah, tasih wonten wekdal sekedhik. Dipun sebataken Imam Ahmad Mustafa Al-Marwawi menika al-musawatu bainal aghniya'i wal fuqara wal muluki wasyuqah. Dalam bahasa kita itu persamaan antara yang kaya dan miskin, antara penguasa dan rakyat biasa. Ya kalau bedanya ya beda, wong kaya dengan miskin kok sama, beda. Penguasa karo rakyat kok sama, ya beda. Tapi melalui syariat puasa ini dibuat kesadaran bahwa manusia itu di hadapan Allah sama. Dan hakikatnya semua ibadah itu mengajarkan kepada kita bahwa semua manusia itu sama. Kalau soal jabatannya beda, kekayaannya beda, itu urusan dunia. Tapi kalau di hadapan Allah, yang paling mulia adalah yang paling takwa. Nah, jelas ngaten to nggih, inna akramakum indallahi atqakum. Apa ada cita-cita yang lebih tinggi daripada manusia untuk meraih surga itu? Mungkin ada yang mengatakan selain masuk surga, ini yang memahami liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah itu cita-cita tertinggi. Ya, tetapi cita-cita utama itu kan menjadi ahli surga. Nah, maka kalau berbicara tentang persamaan, apa persamaannya? Sama-sama terkena syariat Allah. Sing sugih ya wajib poso, wektune ya padha sejak subuh tekan maghrib, sing miskin nggih sami. Ganjarannya sama dilipat gandakan untuk kedua-duanya. Nah, sing beda napa? Sing sugih le infak sedekah iso luwih akeh timbang sing miskin. Tapi sing miskin kuwi nek sabar ya padha ganjarane. Maka begini Pak, ini saya kutipkan tadi, cita-cita tertinggi orang itu kan masuk surga nggih Bapak Ibu nggih. Nah, tataran orang untuk menjadi masuk surga itu ada unda-undaan. Pertama mukmin, kedua muslim, ketiga muhsin, yang tertinggi muttaqin. Orang yang iman disebut mukmin, ya iman kepada yang 6 itu tanpa ragu. Orang yang Islam disebut muslim, ya melaksanakan 5 rukun Islam itu dengan catatan khusus haji liman istata'a ilaihi sabila. Kemudian muhsin, berbuat baik tidak hanya kepada manusia.
kepada sesama makhluk, karo alam orang rusak, karo kewan ora wengis, karo menungso apa meneh. Jadi mukmin, muslim, muhsin baru layak disebut muttaqin. Takwa kepada Allah itu gabungan tiga ini, mukmin, muslim, muhsin. Nah, muttaqin itu punya hak untuk menjadi ahlul jannah. Banyak Al-Quran, satu diantaranya dalam surah At-Tur ayat 17. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang takwa itu tempatnya adalah surga yang penuh kenikmatan. Akhir surah Al-Fajr niki sok diwacake tenggen kesripahan ndongake almarhum almarhumah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba dirasakan, nanti kita akan ketemu di sini. Untuk masuk surga itu ya kita harus layak disebut sebagai hamba Allah. Ayatnya kan begini, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwanya siapa, Pak? Jiwa orang yang iman, jiwa kita semua ini. Karena apa? Dia yakin tidak ragu anugerah atau musibah itu sama-sama datang dari Allah. Maka Kanjeng Nabi memuji orang yang iman itu, ajabal li amril mukmin, sayekti nggumunake wong kang iman iku. Lho sing memuji Kanjeng Nabi lho. Ya, ini pujian, ajaban, takjub, menakjubkan urusan orang yang iman itu. Apa? In asobat husarra'u syakara wa kana khairallah. Kalamun dheweke nampa nikmat dheweke syukur, lan syukur iku sing paling apik tumrap dheweke. Wa in asobat hudharra'u sabara wa kana khairallah. Kalamun dheweke nampa pacoban musibah dheweke sabar, lan sabar iku sing paling apik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, lan ora ana kang bisa kaya ngono kuwi kejaba wong kang iman. Jadi orang iman itu tenang. Musibah kaya ngapa, wong iki saka Gusti Allah. Allah pasti memberi solusi. Kenikmatan, anugerah seperti apapun ini juga dari Allah. Dia tidak lupa kepada yang memberi nikmat. Nah, ketika sudah wafat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke haribaan Allah dengan penuh keridhaan. Nah, yang terakhir ini Pak Bu, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Niki ojo ngatek kleru antara fa dan wawu. Kula ora ateges ngrasani ning kabeh wong kok iso kleru. Sekali bercak nun Ainun Najib itu pernah keliru. Jadi di kenapa album Kado Muhammad yang dulu sangat viral itu keliru. Jadi dalam melantunkan ayat ini Cak Nun bukan fadkhuli tapi wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada yang mengkritisi, kok wadkhuli? Yang betul adalah fadkhuli. Ini kaset wis kadung terjual banyak ya. Beliau terima kasih dikoreksi itu. Karena beda. Maka masuklah engkau ke dalam hambaku wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Harus kita pahami, untuk bisa masuk surga kita harus layak disebut sebagai hamba Allah. Lah, disinilah bedanya kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kemarin di bulan Rajab selalu dikutip subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, hambanya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu malam. Allah mengakui, menyebut Muhammad SAW sebagai hambanya. Sinten sing menyebut Muhammad sebagai hambanya? Gusti Allah. Lah kalau kita bisa nggak mengatakan, loh saya kan juga hamba Allah? Bisa kita mengatakan saya juga hamba Allah. Tapi yang mengatakan kita hamba Allah adalah kita sendiri. Artinya pengakuannya datang dari kita. Sampai ada kalimat yang nggak enak.
Sampean bisa nyebut sebagai hamba Allah. Ning cak-cakane urip panjenengan kuwi hamba nafsu, hamba jabatan, hamba uang, hamba harta benda. Lho niku dilakoni napa mboten? Nek wis urusan duit, jabatan apa-apa dilakoni, pengorbanan apapun. Itu artinya dalam kehidupan kita tidak betul-betul menjadi hamba Allah kalau begitu. Tapi hamba nafsu. Lah beda dengan Kanjeng Nabi, itu betul-betul diakui oleh Allah sebagai hamba Allah. Ini maka al-muttaqin, orang yang takwa, yang layak menjadi ahli surga itu ya sama dengan ibadur rahman, hamba Allah tadi itu. Maka bapak-bapak ibu-ibu, yang keempat al-musawatu bainal aghniya wal fuqara, sama Pak, kaya miskin, rakyat penguasa, sama di hadapan Allah itu. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Itu spirit dari ayat inna akramakum indallahi atqakum. Dan puasa juga mengajarkan begitu. Ning jame telas niki pun jam itu langkung sekedik lo tambah tasih sampai jam 7.30 nggih. Baik. Yang kelima, ada hikmah yang disebut dalam bahasa aslinya itu yu'awwidul ummah an-nizam fil ma'isyah. Saya sering dan pernah saya sampaikan, tanpa kita sadari Bapak Ibu, puasa itu mendidik kita teratur hidupnya. Monggo badhe diwiwiti kapan? Aktivitas puasa itu mulainya kapan? Nek kula ngarani dimulai dari sahur. Bukan dari puasa. Sebelum puasa kan kita bersiap sahur dulu nggih. Malam Setu ketika Sabtu kita akan puasa, aktivitas kira-kira kalau saya tidak keliru nih, dimulai dari apa yang akan untuk sahur. Ngeten nggih? Karena ada dawuh Kanjeng Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada berkah. Umpama kok ora sahur ya ora popo. Tetapi jangan lupa niat untuk berpuasa. Ini soal niat nun sewu. Niat itu nanti ada ikhtilaf. Niat itu kan apa yang ada di dalam hati yang utama. Bahwa kemudian ada dilafadzkan nawaitu saumal ghadi an ada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala, silahkan. Karena nanti akan ada beda pendapat terkait dengan bagaimana haji umroh juga lafadznya keras. Tapi yang utama adalah di dalam hati. Dan kalau tarjih mengajarkan sholat ya sudah. Kita tidak dilafadzkan itu. Tapi tidak usah kita bengkerengan soal dilafadzkan atau tidak. Tapi bahwa niat itu harus. Kemarin ada yang tanya, lah nek kula ajeng poso lali niat yuk pripun. Nah, lah ketika akan sahur itu kan kira-kira niatnya ya arep poso to nggih? Nggih. Dene kemudian dilafadzkan bismillah. Niat aku poso sesuk. Ah nggih monggo wong niat. Tapi ketika sudah masa niatnya mesti arep poso. Nah, Imam Malik itu sampai begini mengatakan, ketika awal Ramadan niato bismillah niat ingsun poso sesasi nutuk. Jaga-jagani mbok-mbok sesuk ana sing lali niat. Ning niki sifatnya darurat. Niku ya kena ning namanya pendapat Imam Madhab. Nah, kita awali dari sahur. Nggih. Setelah itu, tapi nek sahur niku nggih wis garek ngenget tak kira, mboten kok wiwit awal nek kesuwen. Garek ngenget, nek wis rampung, bapak digugah, anak digugah, nek ana putu monggo dahar sareng. Monggo Bapak Ibu dinikmati sahur itu kalau bersama-sama sebetulnya indah sekali. Ya mungkin siji ana sing krana ngantuke teklak tekluk. Tapi yang lainnya itu ketika ini jernih. Misalnya Bapak Ibu punya problem, walaupun singkat sampaikan di waktu sahur, Pak. Ono masalah ini Nah itu jernih Pak. Karena memang bangun tidur menjelang subuh itu pikiran sedang jernih. Dan tadi fa inna fis sahuri barokah. Ono berkah, percaya mawon. Mungkin akan ketemu solusi di waktu sahur. Ketika kita memperbincangkan satu masalah. Nah, setelah sahur bersiap ke masjid musola untuk melaksanakan sholat subuh yang tidak ada uzur. Setelah dari musola masjid sepanjang hari kita berpuasa. Onot konco ngajak pasulayan ini soim, aku gak poso, maaf.
Kusur wae terus ki. Mboten ngaten. Nah, menunggu waktu zuhur, salat zuhur fi awali waktiha. Poso meneh menunggu waktu asar. Setelah itu menunggu saat maghrib berbuka. Walau hanya seteguk air, nikmatnya luar biasa. Setelah itu nun sewu mau makan banyak ya boleh-boleh saja, tapi banyak nasihat ojo sik. Nanti tarawih ndak orang nyaman. Nanti saja kalau sudah turun apakah setelah sholat maghrib bolehlah makan, atau nanti bahkan nanti setelah isya juga, atau setelah tarawih juga boleh. Nah, setelah itu tidak berhenti. Bagi sebagian ada yang tadarus di masjid, ada yang karena satu dan lain hal tadarus di rumah. Setelah itu tidur lagi, menjelang subuh bangun lagi, terus semalam sebulan itu Pak. Nah jadi kalimat yu'awwidul ummah an-nizam fil ma'isyah, mendidik umat tertib dalam kehidupannya, itu maksudnya tertib dalam kebaikan. Lah ini yang kemudian ada yang mengatakan begini, maka ketika ada semacam kekhawatiran kena wis bar Ramadan kok ndak bubar meneh, itu ada apa? Syariat puasa sunnah 6 hari dong nggih. Nggih, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Itu kalau ulama dulu memang langsung hari keduanya. Ulama dulu. Nek awake dhewe ketok abot. Itu ya. Saya baca dari beberapa tulisan apa yang disebut dengan Bodokupatan di daerah Pantura itu tanggal 8. Jadi kene wis Idul Fitri engko ono bakdo meneh. Karena setelah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 hari itu terus tanggal 8 niku Bodokupatan. Itu sebetulnya itu bukan syariat Islam kudu tanggal loro tekan tanggal mboten. Itu ben sepisan ben gampang ngapalke sing ping pindho supaya keteraturan hidup itu tidak kemudian bubar malih. Ya ini tergantung masing-masing kita. Tetapi insya Allah, jadi apa ya, asar bekas-bekas tentang Rasulullah asih, merasa terawasi Allah, keteraturan hidup itu tetap akan terbawa terasah. Walaupun mungkin intensitasnya sudah tidak setebal kalau di bulan Ramadan. Ini yang kelima. Yang keenam, ringkes. Itu disebutkan ar-rosibah fil badan, itu maksudnya menghancurkan racun-racun di dalam tubuh. Jadi ada disebutkan oleh beliau bahwa puasa itu ada hikmah membuat sehat. Itu. Jadi ini diantara yang ingin saya sampaikan terkait dengan spirit Ramadan. Kita ini semua bersemangat Ramadan, tapi tujuan akhir kalau sesuai Al-Quran la'allakum tattaqun, kemudian orang takwa itu sama dengan ibadur rahman, hamba Allah yang memiliki kelayaan untuk menjadi ahlul jannah, ahli surga. Minangka panutup niki kula niku gadah sarung apik. Niki bukan dari sponsor. BHS arep tak caoske sing bisa jawab pertanyaan kula niki. Pertanyaannya gampang. Ibu-ibu kenging, bapak-bapak kenging acung mawon. Jadi secara khusus Allah menyampaikan ya, jadi puasa itu kan turunnya di tahun kedua Hijriah ya. Setelah umat kuat imannya, sholat sudah dilaksanakan, barulah turun syariat puasa. Nah secara khusus dalam Al-Quran itu ayat-ayat tentang puasa itu ada di dalam surah apa, ayat berapa? Monggo, nunggu cah mbak ya, 183 sampai 187 leres nih kan mbak. Bojone ora ngaji sih kuwi. Monggo nun sewu.
Kula beto sarung niku soalnya kelingan tema saka Mas Mauludin, Pak, temanya mencerahkan dan menggembirakan. Wah, iku tono sing menggembirakan. Nggih, pun kagungan garwa dereng, Mbak? Sampun. Alhamdulillah tadi sarungnya mengke kangge garwane. Ning niku sarung kadang-kadang ibu ya juga pakai kok. Cekap ngaten nggih Bapak Ibu, mbok pilih wonten ingkang badhe paring tambahan. Kula semanggaaken. Monggo Pak. Nggih. Tadi dalam Isra Allah menjalankan hambanya. Nggih. Hamba Allah itu banyak. Adakah ketentuan atau keterangan yang menjelaskan bahwa yang diisrakan itu Nabi Muhammad? Ya. Nggih. Baik. Jadi di dalam lafaz Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir, itu tidak disebutkan lafaz Muhammad. Maka pertanyaannya, kok diterjemahkan bahwa hamba itu Muhammad? Kan begitu. Ya, di dalam Al-Quran itu kadang-kadang ada lafaz yang memang tidak disebutkan, tapi difahami oleh semua mufassir, itulah yang dimaksud. Misalnya subhana sendiri, itu tidak disebutkan bahwa yang maha suci Allah, betul disebutkan. Mestinya ayatnya subhanallahilladzi, ngaten nggih? Subhanallahilladzi asra bi 'abdihi. Lafdzul jalalain betul nonton. Tapi mufassir semua orang tahu yang dimaksud maha suci adalah Allah. Walaupun di dalam ayat itu tidak ada lafaz Allah. Pun demikian dalam rangkaian kisah tentang Isra Mi'raj itu tidak ada orang lain, tidak ada tokoh lain yang diisra'an gitu. Ya memang hanya Muhammad. Dan tidak ada ikhtilaf para ulama, yang dimaksud abdihi itu hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekarang ini nun sewu, ini saya tidak nyinggung apa. Kok ana sing muni iki wis diangger le Mi'raj wis ping 70, ku sik Mi'raj sing kaya ngopo? Mireng mboten nek teng mesos niku. Ada orang yang karena di Mi'rajkan. Kalau Mi'rajul mukmin itu ya salat itu. Ketika kita salat itu seolah-olah kita ini, ya ini dalam tanda petik ya, Mi'raj itu Mi'raj ketemu dengan Allah. Jadi liqa'a rabbih ay liqa'u rabbih, bertemu Allah itu secara majazi, secara rohani. Maka memang waktu itu juga jadi kontroversi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi fisik apa sak ruhnya? Lah, jawabannya ya mudah, pakai akal. Lah nek meng ruh, lah apa istimewane? Awak dhewe mau saged kok. Mau bengi aku nang Mekah. Urung subuh tekan kene meneh. Lah wong ngimpi kok. Kita mau saged. Maka Isra wal Mi'raj itu ruhan wa jasadan. Jadi terkait pertanyaan itu, ya ini rangkaian ayat Al-Quran, semua hadis dan sejarah mencatat ya hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebutkan Muhammadnya tidak, tetapi semua sepakat bahwa yang di Isra dan Mi'rajkan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih Pak? Nggih. Wonten? Nggih, menawi boten wonten menika lebih awal kita selesai. Bapak-bapak cekap nggih? Ibu-ibu cekap? Nggih. Monggo kita pungkasi kanthi maos donga nggih. Kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru walakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim
wa azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa ta'abbudana wa tadarru'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahli untuk materi hari kedua Ramadan pada seorang akhir. Semoga menjadi penjelas dan membedakan kita semua untuk memasuki hari kedua Ramadan. Informasi yang pertama, infak berkumpul pada kesempatan hari ini semoga 1.430.000 rupiah. Alhamdulillah, semoga menjadi masalah yang berbeda. Yang kedua, Senin besok pagi hari ketiga kajian bagi Ramadan akan diisi oleh Ustaz Haji Moh Mansur, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Tarjo, berkaitan dengan tema amalan-amalan yang untuk dimbangi. Yang ketiga, ini juga dalam rangka memberikan kajian bagi Ramadan kali ini ada doorpress. Tadi Bapak Ibu bisa mencocokkan nomornya. Yang pertama 3196, kedua 3180, yang ketiga 41 419. Nah, tadi kekurangan tangannya. Yang pertama saya lagi 419. Ya 419, yang kedua 3196, yang ketiga 3180. Itu tiga nanti bisa dengan ukuran yang sama bisa dibangun. Yang keempat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian jemaah bisa berperan dalam mensukseskan program Ramadan di Ramadan ini. Ada yang pertama takjil buka puasa selama bulan Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan insyaallah. Yang kedua paket peduli apa? Yang ketiga infak untuk kegiatan TPK Internasional Tarjo. Yang keempat infak pembangunan gedung Dewan lantai 2 tahap 1. Yang kelima infak pembangunan gedung SLB Muhammadiyah Tarjo. Tentunya penerimaan zakat fitri, infak, profesi dan tityah diterima semua dilayani di kantornya semua Muhammadiyah Tarjo. Jadi ini kesempatan ini yang disampaikan Bapak Haji dan Bunda yang tadi. Ini merupakan kesempatan untuk mengetuk hati kita untuk bisa menambah produksi masyarakat terutama di bulan Ramadan ini. Informasi lebih lanjut nanti bisa ditanyakan di kantor Haji Tarjo. Itu saja yang kami akan sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami bisa berdiri kembali, kesempatan kembali kajian pagi 3 Ramadan pada esok hari. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafatul masjid bersama-sama. Terima kasih. Bila disebutkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.